BTTH Kaisar Api, episode 125. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa-apaan tanda es Tianhu ini? Xiaoyan berjongkok perlahan, lalu mengamati dengan saksama tanda es Tianhu yang terbelah menjadi dua bagian. Pada saat ini, tanda es Tianhu, dahi dan tubuh telah terbagi menjadi dua bagian. Anggota badan yang agung dan kuat itu sudah mulai mati, dan bulu-bulu putih saljunya juga sedikit melunak. Jelas, Aiskar Tianhu telah mati. Aneh, bagaimana mungkin tidak ada kehilangan darah dari luka tanda es Tianhu? Saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba melihat ke atas luka tanda es Tianhu. Di mana, ada gas hitam yang bergetar pelan mengelilingi luka. Ada aura jahat seperti itu di Tianhu beku ini. Binghen Tianhu sombong dan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Long Yi melirik Binghen Tianhu yang sudah mati dan berkata, "Coba kupikirkan, apa-apaan ini?" Detik berikutnya, Long Yi juga merenung. Rupanya, roh jahat pada luka tanda es Tianhu membangkitkan beberapa kenangan tentang Long Yi. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk penuh arti. Dengan bimbingan Long Yi, Xiaoyan tidak akan gegabah menggerakkan harimau bertanda es itu, dan langsung mengalihkan pandangannya ke pertempuran di samping. Beberapa puluh meter jauhnya dari Xiaoyan, Mu Feng, Elfdi dan Mu Yingying berdiri, langsung membungkus sinar hitam. Benda ini sangat aneh. Tanda es Tianhu, yang kekuatannya setara dengan kaisar tingkat 6, terbunuh hanya dengan satu pukulan. Kita harus berhati-hati. Mu Yingying menggigit bibirnya dan berkata dengan sangat serius. Untuk hal-hal aneh seperti ini, akulah yang terbaik, lihat aku. Setelah Mu Feng selesai berbicara, sebuah pedang kayu muncul entah dari mana. Mu Jian orangnya biasa saja, dia tidak melihat ada yang cemerlang. Gosip Qian Kun, sebuah suara yang mengandung kekuatan khusus langsung terdengar, dan kemudian Mu Feng terus mengatakannya. Saat berikutnya, energi dendam berwarna hitam biru bagaikan api bertemu minyak, dan perlahan melompat di atas pedang kayu. Doki hitam biru terus-menerus menyerang pedang kayu itu, dan saat Mu Feng terus merapal mantra-mantra misterius, doki hitam biru itu memiliki jejak samar yang berubah menjadi sebuah rune yang agak misterius. Pada saat ini, gambar balok hitam yang tergantung 3 meter di atas tanah di biro itu bergetar, seolah-olah dia sangat takut dengan gerakan Mu Feng. Mungkin ada beberapa rahasia di Mu Feng ini. Latihan ini tetaplah teknik bertarung, dan selalu memberi orang perasaan aneh. Mata Ludidai berkerut, dan dia merasakan perubahan aneh pada tubuh Mu Feng saat ini. Napas yang mengerikan telah tiba. Napas ini berbeda dengan napas manusia biasa, bagaikan napas yang menyeramkan dan mencekam di dunia hantu. Namun, dalam kegelapan Mu Feng, Green Flood tidak bertanya. Susu, suara yang sangat keras datang dari sinar hitam, lalu berubah menjadi hujan hitam, melesat ke arah Mu Feng. Aku datang. Tepat ketika Mu Yingying hendak mengerahkan kekuatan api suci di tubuhnya, seruling hijau di sampingnya mengeluarkan raungan genit, dan kemudian ki pertempuran hijau yang besar langsung muncul. Tarian 1000 ular, seruling hijau itu berteriak, dan ki pertempuran hijau di sekujur tubuh tiba-tiba mengembun menjadi ular-ular kecil. Tubuh ular kecil itu sangat kurus, tetapi warnanya hijau zamrud, memberi orang perasaan aneh. Ki Chengqi, ular energi dendam yang besar melesat ke arah pancuran hitam yang diubah oleh sinar hitam. Melihat ini, Mu Yingying hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat tekad di mata Ludi dan konsentrasi Mu Feng, dia tidak bisa menahan perasaan hangat. Bum bum bum, hujan hitam yang menakutkan dan ular energi seruling hijau menyerang bersamaan dengan ganas, dan kemudian hujan hitam itu, tanpa terkecuali, ditelan oleh ular hijau pendendam seruling hijau. Ular meledak, detik berikutnya, sudut mulut Ludi membentuk senyum, lalu berkata dengan suara percaya diri. Bum bum bum, suara itu baru saja jatuh, dan tubuh ular berwarna zamrud yang menelan hujan hitam dalam jumlah besar itu membengkak dengan cepat, lalu meledak dengan keras. Sabu-sabu, pertempuran yang mengerikan terjadi gelombang demi gelombang, menyebabkan hutan yang sudah tidak dapat dikenali lagi runtuh. Hati-hati, sesaat kemudian, Mu Yingying meraung marah, lalu sosoknya melesat, dan dia langsung menuju ke tempat seruling hijau itu berada. Telapak tangan perlahan-lahan dibungkus dalam api biru. Krak, dengan suara keras, sinar hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan di depan seruling hijau, lalu melesat menuju tenggorokan seruling hijau, mencoba membunuhnya secara langsung. Ini sangat berbahaya. Melihat ini, seruling hijau terkejut. Baru saja ularnya sendiri meledak, menelan hujan hitam,
kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak boleh diremehkan, tetapi saya tidak tahu mengapa sinar hitam ini dapat lolos dari serangannya dan muncul dari udara tipis. Jika bukan karena tembakan Mu Yingying, nasib Ludi sendiri yang akan ditakuti. Pihak mereka sedang dalam keadaan genting, dan Xiao Yan tidak berhenti. Saya tidak ingat asal-usul Ice Mark Tianhu ini, tapi saya yakin luka ini jelas bukan kemampuan Ice Mark Tianhu itu sendiri. Kurasa, kekuatan jahat aneh seperti api ini pasti karena sinar hitam itu, kata Long Yi dengan sungguh-sungguh. Apakah itu berpengaruh pada inti iblis dan esensi darah? Tanya Xiao Yan heran. Harimau bertanda es itu memang terlalu langka, bahkan artefaknya sendiri pun tidak mengetahuinya. Seharusnya ada di sana. Kau bawa saja dulu dan lihat, hati-hati. Setelah Long Yi selesai berbicara, dia tidak bisa mengambil keputusan. Baiklah, Xiao Yan mengangguk sebagai jawaban saat mendengar kata-kata itu. Kemudian Xiao Yan berjongkok perlahan, dan sebuah pisau giok kecil yang dikelilingi api muncul di telapak tangannya. Ada garis-garis yang sangat halus pada pisau giok itu, garis-garisnya cukup samar, dan samar-samar mengeluarkan napas yang sangat besar. Saat berikutnya, telapak tangan Xiao Yan perlahan membungkus api, dan kemudian memimpin untuk meninggalkan dahi Tianhu yang diberi tanda es. Apa ini? Telapak tangan Xiao Yan diliputi api, lalu dia perlahan-lahan menggunakan pisau giok untuk menusukkannya dengan lembut di sepanjang alis Ice Mark Tianhu. Dahi Frozen Tianhu baru saja, tiba-tiba memancarkan jejak energi hitam yang sangat jahat. Bahkan aura hitam jahat di dahi tiba-tiba menghilang saat pisau giok Xiao Yan dimasukkan, dan saat Du muncul, aura itu sudah berada di tempat pisau giok dimasukkan. Bas, jimat pemakan jiwa yang terpendam di telapak tangan tiba-tiba meledak dengan daya hisap yang sangat besar, dan aura yang sangat rakus merasuki massa jahat di atas pisau giok. Tenangkan aku, Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar. Di satu sisi, ia bertahan untuk mencegah serangan balik tiba-tiba dari energi jahat ini. Di sisi lain, ia menggunakan kekuatan jiwanya untuk langsung menekan jimat pemakan jiwa ini, dan membiarkannya tenang di musim gugur. Tetapi saat berikutnya, Xiao Yan menyadari bahwa dia salah. Pada saat ini, di bawah pisau giok, inti iblis atribut es merah terang yang bersuhu terus memancarkan aura yang bergetar. Jelas, dia sangat takut dengan energi jahat ini. Xiao Yan cukup bingung, namun perlahan-lahan mengarahkan pandangannya pada sekelompok kejahatan. Tepat saat matanya terpejam, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut dengan sekejap. Karena Xiao Yan melihat dari kegelapan jahat dan celah antara patung batu dan pisau giok yang dimasukkan ke dahi tanda es Tianhu, dan melihat pemandangan aneh. Di sebelah inti ajaib, ada wajah di batu raksasa yang menghalangi jalan sebelumnya. Persis sama, jahat sekali. Bahkan pandangan sederhana seperti itu membuat hati Xiao Yan terasa berat. Sekilas saja membuat Xiao Yan merasa takut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dia datang ke benua Dodi. Bahkan tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik yang memiliki kekuatan setengah abadi seperti Tetua Zhu. Brengsek, apa-apaan jimat pemakan jiwa ini? Xiao Yan dengan paksa menekan nafsu serakah jimat pemakan jiwa di telapak tangannya. Benda ini terlalu jahat, ayo kita coba jimat pemakan jiwa ini. Reputasi jimat pemakan jiwa ini di dunia hantu sangat terkenal, dan tak ada salahnya memikirkannya. Tepat ketika Xiao Yan sudah tak sabar, Long Yi tiba-tiba angkat bicara. Oke, jimat pemakan jiwa, apa kau tidak ingin menghisap? Kalau begitu, beri aku napas yang lega. Raungan keluar dari hati Xiao Yan, lalu ia berhenti menekan jimat pemakan jiwa di telapak tangannya. Tanpa penindasan Xiao Yan, sebuah rune hitam misterius tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan. Rune hitam itu perlahan melayang di telapak tangannya, memelototi aura jahat di dahi Frozen Tianhu. Sedotlah untukku. Detik berikutnya, jimat pemakan jiwa di telapak tangan Xiao Yan berkedip sedikit, lalu terbang menuju aura jahat di samping inti iblis di dahi harimau beku. Sisi, dengan munculnya jimat pemakan jiwa, aura jahat di inti iblis dahi tanda es Tianhu bergetar aneh, seolah-olah menghadapi kekuatan jimat pemakan jiwa, sangat menakutkan. Mau lari. Sudah terlambat, mata Xiao Yan tajam dan tangannya gesit. Ketika energi jahat di inti iblis Tianhu yang bertanda es baru saja berubah, Fen Jue di tubuhnya terstimulasi, dan nyala api yang luar biasa terang tiba-tiba muncul, lalu langsung menghantam es ke dalam. Dahi Shen Tianhu terbungkus. Dengan penyamaran api ini, mereka seharusnya tidak bisa melihatnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu langsung menurunkan jimat pemakan jiwa di telapak tangannya agar tidak ketahuan oleh Mu Feng dan yang lainnya. Sabu-sabu, hanya dalam pertarungan singkat, kekuatan aneh yang muncul dari jimat pemakan jiwa langsung melahap aura jahat yang menyelimuti inti iblis Tianhu beku.
Detik berikutnya, daya hisap aneh yang dilepaskan oleh jimat pemakan jiwa ini seakan belum habis, lalu menyelimuti tubuh Tianhu beku, lalu menyapu bersih energi jahat di tubuhnya. Baru setelah itu ia kembali dengan puas ke telapak tangan Xiaoyan. Batuk, batuk. Begitu energi jahat memasuki tubuhnya, Xiaoyan merasa pikirannya berubah, dan gelombang ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Lindungi pikiran Anda, roh jahat ini paling jago merusak pikiran orang. Begitu kau terkikis olehnya, kau akan berubah menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh. Tepat ketika Xiaoyan merasa sedikit pusing, suara Long Yi tersampaikan kata demi kata di benak Xiaoyan. Baru saat itulah Xiaoyan sedikit pulih. Bum bum bum, energi jahat itu baru saja memasuki tubuh Xiaoyan, dan sesaat kemudian berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Pada saat ini, energi hitam yang gelap dan jahat perlahan muncul. Dan jimat pemakan jiwa itu juga muncul. Begitu jimat pemakan jiwa muncul, pusaran kecil muncul di tengahnya, seukuran telapak tangan. Daya hisap yang mengerikan itu seakan ingin menyerap energi jahat ini. Aku di sini untuk membantumu. Xiaoyan merasakan niat jimat pemakan jiwa, dan segera membisikkan sesuatu yang penuh pengertian, lalu mengendalikan api besar untuk memaksa aura jahat di telapak tangannya. Jangan mati, air matanya terus menetes. Xiaoyan juga menyadari bahwa aura jahat ini tampaknya tidak mudah menyerah, jadi dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Susu, jimat pemakan jiwa itu tampaknya bertekad untuk melahap aura jahat ini lebih awal, dan aura itu pun muncul. Ditambah dengan paksaan api aneh Xiaoyan, aura jahat itu menghantam jimat pemakan jiwa itu. Di antara energi jahat baru saja memasuki jimat pemakan jiwa, Xiaoyan merasakan berbagai emosi seperti kematian, ketakutan, keputusasaan dan sebagainya dari jimat pemakan jiwa. Sepertinya masih banyak rahasia di dalam jimat pemakan jiwa ini. Ketika aku sudah cukup kuat di masa depan, aku harus mengungkap rahasiamu sepenuhnya, kata Xiaoyan perlahan. Jimat pemakan jiwa disimpan, siap untuk mengambil inti sihir dan esensi darah. Susu, Xiaoyan meletakkan pisau giok di tangannya, dan mengeluarkan inti sihir. Sisi, inti sihir seputih salju itu seperti kristal berbentuk berlian, namun mengandung kekuatan yang sangat besar. Jejak untaian es terus-menerus terpancar dari tubuh inti iblis. Itu benar-benar inti iblis atribut es milik Kaisar tingkat 6. Tapi apa sebenarnya titik hitam ini? Xiaoyan perlahan membalik inti sihir itu, lalu tiba-tiba melihat titik hitam pekat di atas inti sihir itu, dan langsung bertanya dengan ragu. Roh jahat lagi. Setelah menyadarinya dengan saksama, Xiaoyan juga menemukan kelainan di atas inti iblis. Sialan, aura jahat ini benar-benar menggerogoti Aesmar Tianhu begitu lama. Aesmar Tianhu ini belum berasimilasi begitu lama, jadi bisa dikatakan dia adalah sebuah karakter, kata Xiaoyan perlahan. Jimat pemakan jiwa, peraslah untukku. Xiaoyan membacanya dalam hati pada saat berikutnya. Karena jimat pemakan jiwa ini cukup menyukai aura jahat ini, auranya dapat diusir dengan mudah. Tidak, karena jimat pemakan jiwa baru saja menyerap energi jahat, ia masih bisa berkomunikasi dengan Xiaoyan sedikit pun. Saat Xiaoyan berkomunikasi dengan jimat pemakan jiwa juga sangat yakin. Bagaimana mungkin itu tidak berhasil? Xiaoyan langsung bingung. Jimat pemakan jiwa baru saja menyerap aura jahat itu, jadi aku khawatir benda itu sudah dikenali olehmu. Tapi, jika kau ingin benda ini benar-benar dikenali untuk kau gunakan, aku khawatir kau harus mengandalkan kemampuan merabamu. Kata Long Yi, nenekku, dan hubunganku telah membesarkan seorang paman, kata Xiaoyan dengan marah. Namun, Xiaoyan tidak punya pilihan. Meskipun ada sedikit jejak kejahatan di inti sihir itu, tidak ada pilihan yang lebih baik. Ia hanya bisa dengan hati-hati menyimpan inti sihir itu, lalu perlahan berlari ke samping, di samping tubuh Tianhu beku. Brengsek, esensi darah ini juga telah terkikis oleh aura jahat. Xiaoyan mengeluarkan esensi darah bekas luka beku Tianhu dengan hati-hati. Totalnya ada 10 tetes, tetapi di antara 10 tetes itu, terdapat beberapa aura jahat dengan tingkatan yang berbeda-beda. Lupakan saja, memurnikan pil Asahi membutuhkan seorang apoteker tingkat kaisar tingkat 2. Aku masih punya waktu di luar dunia ini, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan caranya. Lagi pula, masih ada jimat pemakan jiwa. Xiaoyan berkata perlahan, lalu segera mengumpulkan inti sihir dan esensi darah. Sampai saat ini, bahan-bahan yang perlu disiapkan Xiaoyan untuk melahap api suci telah selesai. Puncak pegunungan gurun. Di sini, ruang angkasa yang luas tak terbatas. Sebuah altar yang megah muncul begitu saja. Di atas altar, ada ruang terbuka datar, dan hanya ada singgasana besar yang cukup mengesankan. Di atas tahta, tidak ada yang mengejutkan.
Di sisi kiri singgasana, ada seekor raksasa yang entah apa namanya. Tepat di bawah singgasana, tiba-tiba muncul sosok agung yang berdiri di langit. Jika Xiaoyan ada di sini, maka Xiaoyan yakin ini adalah tangan yang dilihat Xiaoyan di dinding sebelumnya. Saat ini, gambar di sini persis sama dengan apa yang dilihat Xiaoyan di dinding saat itu. Sebuah telapak tangan besar menggapai langit, ditampar. Aura yang begitu agung, aku takut dunia bisa hancur berantakan. Di bawah pohon palem yang besar itu, sesosok makhluk berwarna ungu keemasan mengangkat tinggi telapak tangannya, juga telapak ke telapak. Ya, mengapa aura lapisan pertama harimau berbekas es di pegunungan gurun menghilang? Raut wajah yang sangat tidak senang terpancar dari bibirnya yang menawan. Berhasil, Mu Yingying melihat Xiaoyan mendekatinya, dan segera membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh kegembiraan. Yah, berhasil, kata Xiaoyan lembut, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang kontaminasi inti iblis dan esensi darah. Baguslah, kata Mu Yingying dengan suara rendah setelah selesai berbicara. Bagaimana kabarmu di sini? Xiaoyan terlalu fokus pada perubahan aura jahat dan jimat pemakan jiwa, jadi dia tidak menyadari pertempuran di sini, dan langsung bertanya. Situasinya tidak optimis. Sinar hitam ini sangat mengerikan. Bahkan jika Mu Feng menggunakan cara yang mengerikan, tidak ada tanda-tanda ia bisa dibunuh. Ini seperti keabadian dan keabadian. Mata indah Mu Yingying terus berkedip, dan dia membuka mulutnya sedikit. Abadi. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tiba-tiba terkejut. Namun, saat Xiaoyan hendak berbicara, jimat pemakan jiwa di telapak tangannya memancarkan aura yang sangat rakus. Xiaoyan tiba-tiba punya ide dalam hatinya. Mu Feng, seruling hijau, biarkan aku mendekatinya. Aku punya caranya. Sebuah raungan muncul tepat di samping beberapa orang. Oke. Mu Feng dan Ludi mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Karena mereka telah bertarung dengan sinar hitam tadi selama beberapa waktu, dan menemukan bahwa sinar hitam itu sangat aneh. Tampaknya benar seperti yang dikatakan Mu Yingying, keabadian dan keabadian. Kalau terus-menerus dihalangi oleh sinar hitam jahat ini, saya khawatir orang-orang ini akan mati di pegunungan gurun. Zankong, ribuan ular berbagi arus. Mu Feng dan Elf Di melancarkan serangan mengerikan secara bersamaan. Pedang kayu di tangan Mu Feng memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan, lalu ditebas dengan satu pedang, dan semangat juang yang sangat besar meledak, menghadap sinar hitam. Adapun seruling hijau, ia pun tak ketinggalan. Ki pertempuran di tubuhnya berubah menjadi warna zamrud, dan racunnya pun muncul, lalu berubah menjadi ribuan ular energi raksasa, membawa bisa yang menggerogoti segalanya, dan melesat menuju sinar hitam. Xiaoyan, apa kau punya ide? Mu Yingying berdiri di samping, karena dia juga tahu bahwa Xiaoyan tidak membiarkan Xiao Yi mengambil tindakan, bukan hanya untuk menjaga kekuatannya, tetapi juga untuk melindungi dirinya sendiri. Bum bum bum, detik berikutnya, aura jahat muncul di sekitar sinar hitam, mencoba menahan serangan Mu Feng dan Green Flood. Ledakan mengerikan itu berfluktuasi, percikan api berhamburan, dan debu memenuhi langit, membuat pandangan semua orang kabur. Hanya saja mata beberapa orang tertarik oleh ledakan yang mengguncang bumi ini, dan mereka tidak menyadari bahwa ruang di bawah kaki Xiaoyan bergetar aneh, lalu Xiaoyan menghilang di tempatnya. Jejak tangan pesawat ulang-alik. Xiao Yi ada di samping dan bisa melihatnya dengan jelas. Apa yang Xiaoyan tunjukkan barusan adalah cetakan tangan pesawat ulang-alik yang diajarkan kepadanya oleh sosok misterius di hutan mayat Yin. Keterampilan bertarung misterius yang dapat menjelajah ruang angkasa dalam jarak pendek. Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia tidak perlu menyegel, dan dia dapat bergerak bebas dalam jarak pendek di ruang angkasa. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kakak tertua. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, dia menatap Xiaoyan dengan saksama. Sosok Xiaoyan menghilang secara aneh. Ketika Do muncul, ruang di sekitar sinar hitam itu sedikit bergetar, lalu sebuah lengan terjulur keluar. Penampakan lengan itu sebenarnya adalah lengan Xiaoyan. Hanya saja pada saat ini di lengan Xiaoyan, di telapak tangannya, sebuah jimat pemakan jiwa yang memancarkan aura kuat perlahan berdetak. Blop, dengan gerakan telapak tangannya yang tiba-tiba, jimat pemakan jiwa memancarkan kekuatan melahap yang luar biasa, dan kemudian sinar cahaya hitam, yang sulit dihadapi Mu Yingying dan mereka bertiga, lenyap seketika. Untungnya, mereka tidak menemukannya di bawah fluktuasi yang mengerikan. Xiaoyan merasa lega ketika dia melihat jimat pemakan jiwa menelan sinar hitam jahat. Saat berikutnya, sosok itu melintas dan kembali ke sisi Mu Yingying. Di mana Xiaoyan, Mu Feng dan yang lainnya melancarkan serangan yang sangat kuat, tetapi mereka samar-samar merasa bahwa meskipun begitu, mereka mungkin tidak akan mampu membunuh sinar hitam jahat itu.
Tidak apa-apa, aku sudah menyelesaikannya. Sosok Xiaoyan muncul dan kemudian berkata langsung. Sudah terselesaikan. Ekspresi Mu Feng sedikit terkejut saat mendengar ini. Aura jahat ini jauh lebih kuat daripada energi hantu yang suram dan menakutkan, jadi Mu Feng mengetahui kekuatan energi jahat ini lebih baik daripada orang lain. Akhirnya tenang. Seruling hijau berbicara pelan, jelas-jelas gembira karena Xiaoyan berhasil menaklukkan sinar hitam jahat yang tak terkendali itu. Semuanya, tolong balas semangat juangnya dulu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, cincin di telapak tangannya berkedip, lalu satu demi satu pil obat berkualitas luar biasa bermunculan. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, tanpa ragu, mereka mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menelannya. Pil obat baru saja memasuki tubuh, dan kekuatan lembut terus-menerus menyehatkan tubuh, memungkinkan ki pertempuran di tubuh Mu Yingying dan yang lainnya pulih dengan cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yi perlahan muncul dari belakang Xiaoyan, lalu berkata kepada Xiaoyan. Tidak apa-apa, Xiaoyan menjawab dengan tenang. Tidak heran Xiao Yi samar-samar tahu tentang jimat pemakan jiwa ini. Lagi pula, keduanya memang sudah saling terkait erat karena api yang berbeda, jadi ini pertanyaan dari Xiao Yi. Dengan runtuhnya bekas luka es Tianhu, hutan ini telah berubah drastis. Di atas gurun, sebuah jalan setapak yang mencolok muncul. Karena ketika Xiaoyan dan yang lainnya memasuki pegunungan gurun, mereka tiba di punggung besar Ice Mark Tianhu. Jadi, saat Ice Mark Tianhu muncul, hutan telah berubah tak dapat dikenali, hanya menyisakan jejaknya. Sisa-sisa cahaya dari pertempuran sutra. Jalan di bawahnya berkelok-kelok dan berliku-liku, dan aku tidak tahu kemana arahnya, tetapi yang membuat Xiaoyan merasa aneh adalah sepertinya ada batasan yang kuat di pegunungan gurun ini. Setelah sinar cahaya hitam jahat muncul tadi, Xiaoyan tidak bisa lagi melangkah di udara. Penerbangan dibatasi, jadi dia hanya bisa berjalan kaki, dan Xiaoyan juga menemukan bahwa pegunungan gurun ini tidak hanya berkabut, tetapi kabutnya sangat luar biasa, dan itu benar-benar dapat mengisolasi kekuatan jiwa Xiaoyan dan bahkan kekuatan spiritual. Inilah yang paling membingungkan Xiaoyan. Keajaiban kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiaoyan dapat menyelesaikan banyak krisis dengan keduanya, dan sekarang nada ini telah mengisolasi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiaoyan, itu sama saja dengan mematahkan lengan. Aku tidak tahu kemana jalan ini mengarah, gumam Xiaoyan, tetapi dia samar-samar dapat merasakan bahwa jalan inilah yang akan mereka lalui. Jalan tandus 5 tingkat. Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, jimat pemakan jiwa di telapak tangannya tiba-tiba mengirimkan pesan, yang langsung menyatu ke dalam pikiran Xiaoyan. Jalan tandus setinggi 5 lantai. Xiaoyan tiba-tiba terkejut pada saat berikutnya. Karena menurut apa yang dikatakan jimat pemakan jiwa ini, ada 5 lapisan penuh di pegunungan gurun ini. Dan tanda es Tianhu barusan ada di lantai pertama. Kalau bukan karena Xiaoyan yang kebetulan diteleportasi ke sini saat memasuki lorong, saya khawatir akan butuh usaha keras untuk melewati setiap lantai. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jimat pemakan jiwa ini sungguh aneh, kata Xiaoyan terkejut. Jimat pemakan jiwa telah menjadi benda jahat dari langit dan bumi sejak zaman kuno, dan kekuatannya sebanding dengan api suci. Mungkin kau membantunya menyerap sedikit aura jahat tadi. Ia akan membalasnya padamu. Long Yi tidak tahu alasannya, jadi ia langsung berkata, ya. Xiaoyan perlahan setuju, karena dia juga tahu bahwa jimat pemakan jiwa ini mengandung kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan ini berada di luar kendalinya sekarang, jadi dia tidak terlalu mengejarnya. Ayo pergi. Dengan suara pelan, Xiaoyan melangkah langsung ke jalan berkelok-kelok itu. Xiaoyan, tunggu, jalan ini tampaknya cukup aneh, kita masih. Mu Feng memanggil ketika Xiaoyan berjalan maju tanpa ragu-ragu. Tidak, aku samar-samar merasa ini benar. Aku yakin Mu Yingying dan Xiao Yi juga merasakannya. Di puncak pegunungan gurun ini, sepertinya ada sesuatu yang memanggil kita, gumam Xiaoyan, lalu mengangkat kepalanya, mencoba melihat melalui puncak kabut yang sangat megah, tetapi kembali dengan sia-sia. Ya, Mu Yingying dan Xiao Yi mengangguk. Ayo pergi. Saat berikutnya, Mu Feng juga menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkinkah ini hanya khayalanku? Mu Feng perlahan mengikuti Xiaoyan, tetapi entah mengapa, Xiaoyan samar-samar memancarkan aura jahat. Meskipun sangat kecil, ia tidak luput dari perhatian Mu Feng. Lupakan saja, perasaan ini baru muncul setelah sinar hitam itu menghilang. Kalau dipikir-pikir, itu pasti efek samping dari penggunaan metode khusus Xiaoyan. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tiba-tiba, Xiaoyan, mengapa kamu begitu yakin bahwa ini adalah jalan yang benar? Bagaimana kalau ini jalan buntu? Rambut hijau Green Flute bergoyang pelan, berayun seperti ular medusa.
Dengan ini, melihat ini, Xiaoyan tidak terkejut dengan pertanyaan Green Flute dan segera memanggil api aneh. Api, tanya Green Flute bingung, lalu bertanya. Mu Yingying, Xiaoyi. Xiaoyan berkata dengan tenang. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka berdua langsung mengerti, dan kemudian jejak api langsung muncul di tubuh mereka, dan 3 api langsung muncul di udara. Meletakkan, biarkan mereka pergi, kata Xiaoyan. Baru saja selesai berbicara, mereka bertiga memutus hubungan dengan api, dan membiarkan ketiga api itu berenang. Api yang baru saja lepas dari kendali mereka bertiga, saat berikutnya, langsung menuju ke semua jalan di depan Xiaoyan dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya menakjubkan. Ikuti, kata Xiaoyan. Tepat setelah Xiaoyan selesai berbicara, keempat orang lainnya mengangguk bersamaan dan mengikuti dari dekat. Apakah ini pegunungan gurun? Sungguh luas. Mu Yingying bergerak cepat, mengikuti jalan setapak yang berkelok-kelok. Sejauh mata memandang, pepohonan hutan yang tak terhitung jumlahnya tampak di matanya yang indah. Api ini tampaknya membawa kita menuju gunung, kata Mu Feng sedikit. Baru setelah meninggalkan tempat di mana harimau surgawi bekas es berada, Mu Feng menyadari betapa besarnya pegunungan gurun ini. Saya khawatir area yang dilihat Mu Feng saat ini adalah ribuan kilometer. Wilayah yang begitu luas setara dengan sebuah kerajaan yang kuat. Kenapa tiba-tiba berhenti? Tepat saat Mu Feng memandangi hutan-hutan luas di sekitarnya, sebuah pegunungan besar yang menjulang dari langit perlahan muncul di hadapan semua orang. Mungkin, inilah pegunungan gurun yang sesungguhnya. Di sini, termasuk semua gugusan hutan di sini, hanya kaki gunungnya saja. Kata Xiaoyan perlahan, tetapi ia terkejut melihat pegunungan besar di depannya. Pegunungan raksasa ini menjulang tinggi dari permukaan tanah dan diselimuti kabut putih. Mustahil menemukannya bahkan jika Anda berdiri puluhan meter jauhnya, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk melihatnya dengan kekuatan jiwa Anda. Kabut putih dan misterius ini secara langsung mengisolasi ki pertempuran dan kekuatan jiwa. Pegunungan gurun sungguhan. Melihat ini, Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit. Xiaoyan, aku percaya padamu, ayo pergi. Setelah ragu sejenak, beberapa orang berkata satu demi satu. Gunung gurun ini dan kaki gunungnya terisolasi. Dengan kata lain, ada batasan yang sangat khusus di pegunungan gurun ini. Jika kita masuk ke dalam, kecuali kita mencapai puncaknya, kita tidak akan bisa keluar. Xiaoyan mengucapkan kata demi kata, suaranya sungguh-sungguh. Luar biasa jelas. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, tetapi hati mereka tiba-tiba terkejut. Ayo pergi. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, meskipun hati mereka sangat terkejut, tetapi saat berikutnya, mata mereka tidak bergerak dan mereka berbicara langsung. Kalau begitu, ayo pergi. Aku ingin tahu, rahasia apa yang tersembunyi di pegunungan gurun ini. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan memimpin dengan tersenyum santai, lalu melangkah ringan dan langsung memasuki pegunungan gurun yang menjulang tinggi dari tanah. Blop, sekelompok 5 orang melangkah masuk bersamaan ketika semuanya mengalir deras. Dengan bunyi plop, mereka langsung menembus kabut putih dan tiba di pegunungan gurun ini. Tepat ketika mereka tiba di pegunungan gurun ini, beberapa orang merasakan tekanan tak kasat mata merasuki hati mereka, seolah-olah ada makhluk mengerikan di pegunungan gurun tersebut. Aduh, terdengar jeritan. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka segera menoleh untuk melihat. Saat itu, aku melihat Mu Feng terbaring di tanah dengan tubuh yang agak malu. Kabut putih muncul di sekujur tubuhnya, dan beberapa luka kecil akibat kekuatan yang kuat muncul di tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Green Flute bergegas untuk mendukung Mu Feng. Aku baik-baik saja, aku hanya ingin melihat apakah itu seaneh yang dikatakan Xiaoyan. Hehe, Mu Feng berkata sambil menyeringai, sama sekali tidak kecewa dengan kemunduran kecil ini. Hanya saja dalam hati Mu Feng, penilaiannya terhadap Xiaoyan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Lihat, hanya itu. Mu Yingying baru saja memasuki pegunungan gurun, tubuhnya dipenuhi semangat juang biru kehijauan, lalu pandangannya menyapu sekeliling, dan tiba-tiba ia melihat sebuah batu besar tak jauh dari sana. Pergi dan lihatlah. Xiaoyan juga menemukan batu besar itu dan berkata. Beberapa orang berjalan mendekat dan menemukan sebuah batu besar. Di balik batu itu terdapat 5 gua tanpa dasar, lalu berhenti di samping batu besar itu. Tempat ini adalah pegunungan gurun. 5 jalan yang sunyi, masing-masing punya jalannya sendiri. Di atas batu besar itu, tulisan tangan yang terlihat jelas itu luar biasa jelasnya. Ini tidak baik. Saat berikutnya, Xiaoyan melafalkannya sekali dan tidak merasakan ada yang salah, tetapi saat kedua kalinya dia tiba-tiba menyadari sesuatu,
dia berteriak keras, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya langsung muncul, menghadapi keempat orang di sekitarnya yang menutupinya dengan panik. Karena setelah membaca informasi pada batu besar itu, Xiaoyan jelas merasakan bahwa batu besar itu memiliki kekuatan yang sangat misterius. Ada apa? Keempat orang di samping, kecuali Xiaoyi yang samar-samar tahu sesuatu, menatap Xiaoyan dengan curiga. Cepat mundur, Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia berbicara langsung. Namun saat berikutnya, Raoyi Xiaoyan telah mengerjakan begitu banyak pekerjaan rumah, dan dia terkutuk tanpa hasil. Pada saat Xiaoyan menembak, 5 kabut putih tiba-tiba muncul di batu besar. Kabut putih itu mengandung kekuatan yang sangat misterius, tak terduga. Begitu muncul, kabut itu langsung memisahkan Xiaoyan dan yang lainnya. Takdir setiap orang. Sebuah suara panjang perlahan bergema di sini, lalu 5 kabut putih tiba-tiba menempel pada Xiaoyan dan kelima orang itu. Masing-masing punya sendiri. Sial, apa-apaan ini? Kabut putih baru saja menempel di tubuh Mu Feng, dan rasa lemah langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika, tanpa menunggu Mu Feng berkata lebih banyak lagi, sosok Mu Feng tiba-tiba berjalan menuju sebuah lorong di balik batu besar itu. Berikutnya adalah seruling hijau, Mu Yingying, dan Xiao Yi. Keempatnya berada di sebelah kiri dan kanan dari 5 lorong di belakang batu besar itu. Adapun yang di tengah, saat berikutnya, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang di bawah pengaruh misterius kabut putih. Setelah melakukan semua ini, kabut putih misterius di batu besar itu perlahan meredup, tetapi jejak hitam yang sangat jahat perlahan menyelimuti bagian bawah batu besar itu. Aku benar-benar tidak menyangka. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya, jelas dia juga tak berdaya menghadapi kejadian barusan. Jelas, ketika dia melihat 5 lorong di balik batu besar itu, dia seharusnya berpikir, bagaimana mungkin. Tepat saat Xiaoyan ragu-ragu, sosok Xiaoyan, yang dipandu oleh kabut putih, telah datang ke tempat yang sangat asing. Dengan suara, kabut putih di tubuh Xiaoyan langsung menghilang, dan kemudian Xiaoyan pun tewas. Tadi, Xiaoyan tidak melihat apa-apa karena diselimuti dan diisolasi oleh kabut putih. Kini, dengan menghilangnya kabut putih, persepsi Xiaoyan pun pulih. Ini, Xiaoyan langsung mengabaikan Xiao Yi dan yang lainnya. Ia ingin mencapai level Kaisar Petarung Bintang 5 mereka. Meskipun mereka tidak sekuat itu di pegunungan gurun ini, tetap saja tidak ada masalah dalam melindungi diri mereka sendiri. Xiaoyan membuat rencana kecil dalam hatinya, lalu kekuatan jiwa besar muncul, mencoba menjernihkan tempat yang tidak dikenalnya ini. Apa yang terpantul di mata Xiaoyan adalah kerumunan. Pada saat ini, Xiaoyan berada di tengah danau ini, di atas halaman persegi yang indah. Tidak, isolasi kabut putih ini terlalu kuat, dan kekuatan jiwa hanya bisa samar-samar merasakan puluhan meter di sekitarnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut bahwa kekuatan spiritual ini, yang biasanya seperti pertolongan ilahi, menjadi begitu rentan di sini. Hei, kenapa tidak ada jalan ke sini? Mata Xiaoyan melotot, tetapi dia terkejut mengetahuinya. Di atas paviliun tempat saya berada, tidak ada jalan sama sekali. Ketika Xiaoyan melihat ini, Xiaoyan berbalik dengan cepat, dan kemudian pada saat berikutnya, sosoknya meledak, tiba-tiba menghadap paviliun, dan memanfaatkan kekuatannya untuk terbang. Bum bum bum, tepat saat sosok Xiaoyan meninggalkan paviliun, tekanan seperti batu besar tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan. Tidak bagus, Xiaoyan tiba-tiba meminumnya, tetapi menyadari ada sesuatu yang salah. Saat dia baru saja meninggalkan paviliun, kekuatan misterius udara terlarang langsung muncul, dan kemudian tubuh Xiaoyan runtuh di udara, dan dia akan jatuh ke air dalam sekejap mata. Pada saat ini, mata Xiaoyan cepat dan tangannya lincah, jari-jari kakinya mengetuk ringan, dan dia dengan terampil menggunakan kekuatan permukaan air Hubo, dan sosok-sosok itu kembali ke paviliun dalam sekejap. Xiaoyan kembali ke paviliun, dan tekanan tak terlihat telah menghilang. Tempat ini ternyata memiliki kekuatan ruang terlarang. Xiaoyan perlahan tinggal di paviliun dan berkata, jika hanya ada tekanan 1000 pon, kekuatan Xiaoyan saat ini sudah cukup untuk mengatasinya, tetapi di bawah tekanan tak terlihat itu, tampaknya ada batasan yang sangat kuat, jadi Xiaoyan tidak mungkin bisa pergi dari sini. Tetua Long, Xiaoyan, Biksu Sang bingung, dan segera berbicara perlahan kepada Yi Huoheng kuno di belakangnya. Aku tahu kau akan merepotkanku, kata Long Yi tanpa daya, lalu segera muncul setelah berbicara. Saat ini, Long Yi sudah tampak seperti manusia tua, dan ia sama sekali tidak memiliki jiwa naga yang sangat lemah. Jelas, di bawah penguasa api aneh kuno ini,
Dengan kehangatan dan nutrisi Xiaoyan yang terus-menerus, Long Yi sedikit memulihkan banyak kekuatannya. Ada batasan yang sangat tirani di sini. Aku khawatir batasan ini bahkan milikku. Jiwa Long Yi perlahan muncul di paviliun, lalu matanya sedikit berputar. Penatua Long, tempat apa ini? Aku baru saja mencoba melompat ke sini, tapi aku baru saja meninggalkan paviliun. Kekuatan udara terlarang tiba-tiba muncul dan hampir jatuh ke air paviliun ini, kata Xiaoyan perlahan. Ini jelas tidak mudah di sini, berhati-hatilah. Kurasa, bahkan jika kau mempertimbangkan untuk melawan kekuatan tingkat abadi, aku khawatir kau tidak akan bisa mendapatkan banyak. Setelah Long Yi selesai berbicara, api muncul di tubuhnya, dan dia perlahan berjalan menjauh dari paviliun. Sabu, dengan suara nyaring, api dengan momentum yang sangat kuat langsung jatuh ke permukaan air. Seketika itu juga, muncul riak-riak kecil di permukaan air yang tenang itu, sungguh indah. Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan mengecil. Karena kekuatan yang baru saja ditunjukkan Long Yi adalah dendamnya sendiri. Ruang di sini sebenarnya terbatas bahkan semangat juangnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiaoyan telah terbatas, dan jangkauan persepsinya hanya sekitar 10.000. Jika dendam ini terbatas, saya khawatir akan sulit bagi seorang wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Bagaimana mungkin paviliun ini muncul di sini tanpa alasan? Melihat Long Yi berpikir, Xiaoyan tidak berhenti, dan pikirannya bergerak cepat. Seharusnya ada ratusan meter di sekitar paviliun ini. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualku dikerahkan secara bersamaan, dan aku tidak bisa menyelidikinya sampai akhir. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Xiaoyan mendapatkan jawabannya. Ini mungkin harta karun, kata Long Yi perlahan. Tempat harta karun. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak tahu. Lagi pula, dunia ini penuh keajaiban. Saya ingat ketika saya masih muda, ketika saya masih berkelana, saya mendengar bahwa ada manusia kuat yang suka menjauh dari dunia, mencari harta karun Feng Shui yang indah untuk ditinggali dalam hidup mereka. Ketika mereka meninggal atau jatuh, mereka akan menyimpan kekayaan mereka. Apa yang telah mereka pelajari dalam hidup akan diwariskan kepada generasi mendatang, jelas Long Yi. Long Lao, apa maksudmu? Ini tempat di mana seorang pria kuat pernah duduk semasa hidupnya. Xiaoyan mengerutkan kening. Kalau tempat ini benar-benar seperti yang dikatakan Long Yi, tempat orang kuat bertahta, maka kekuatan orang kuat itu semasa hidupnya pasti bukan orang tak bernama. Mampu bersikap begitu hikmat oleh Long Yi, saya khawatir kekuatannya sebanding dengan Do Xian. Ini sejalan dengan apa yang saya katakan. Lihat, Hubo ini tampak sederhana dan apa adanya, tetapi di dalamnya tersembunyi niat membunuh yang tersembunyi, dan suasananya begitu sunyi, seolah-olah sunyi senyap. Jadi aku berspekulasi bahwa paviliun ini hanyalah ujian untuk memasuki rumah orang kuat ini. Kekuatan udara terlarang, ditambah dengan penekanan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualmu, orang kuat ini mungkin sangat sulit. Analisis Yi sangat lugas. Hubo. Saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan yang berwarna coklat tua menatap Hubo di bawah paviliun. Di bawah paviliun, terdapat danau yang agak dalam dan tak berdasar. Mengenai dasarnya, Xiaoyan tentu saja tidak tahu apa isinya. Aneh sekali, gumam Xiaoyan, lalu melihat sekeliling dengan ekspresi waspada. Di pegunungan gurun ini, ada juga pengingat di batu yang baru saja datang. Jalan tandus 5 lantai. Aku tidak tahu di lantai berapa aku berada di sini. Xiaoyan berpikir sia-sia, jadi dia hanya bisa menyerah, lalu berkata pelan. Kurasa ini seharusnya tingkat tertinggi, tingkat kelima, dari pegunungan gurun. Ketika Xiaoyan kebingungan, Long Yi tiba-tiba angkat bicara. Bagaimana mungkin? Xiaoyan sedikit terkejut, karena ia memasuki lapisan pertama pegunungan gurun, inti iblis dan esensi darahnya terkontaminasi oleh udara jahat, dan api di tubuhnya pun mengalir menuju titik tertinggi pegunungan gurun. Sepertinya ada sesuatu di puncak gunung yang menarik api di tubuh Xiaoyan. Namun kini Xiaoyan tidak merasakan keanehan apapun pada tubuhnya. Jangan dipikirkan, aku yakin ini lantai 5, tapi masih jauh dari puncak pegunungan gurun. Sekarang, pikirkan dulu bagaimana caranya agar bisa lulus ujian ini. Setelah Long Yi selesai berbicara, dia tersenyum tipis, seolah tahu sesuatu.